Ratas, hari ini secara khusus saya kembali mengundang Bapak Ibu para gubernur untuk menyamakan frekuensi agar gerak kita mulai dari pemerintah pusat, para menteri, para gubernur, dan tentu saja para bupati dan wali kota, bahkan sampai kepala desa betul-betul sebuah langkah yang cepat, pergerakan yang semakin efektif, itu yang kita harapkan. Yang pertama, saya ingin dan ingatkan agar para gubernur melihat data dan angka-angka pergerakan kasus COVID di wilayah masing-masing. Ini yang harus kita jaga, bahwa pengendalian manajemen untuk COVID ini betul-betul masih pada posisi terkendali. Data yang saya terima 31 Agustus kemarin, jumlah kasus positif di negara kita 175.000 dari 2,23 juta tes yang telah kita lakukan. Dan alhamdulillah tingkat kesembuhan, case recovery rate juga makin meningkat. Dari dulu kita ingat di bulan April itu 15%, kemudian sekarang di bulan Agustus itu 72,1%. Jadi ada pergerakan yang lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia yang 69%. Sehingga jumlah kasus aktif atau masih dalam perawatan juga menurun. Dari 77% di April, 77% di bulan April menjadi sebesar 23,69 di bulan Agustus. Ini lebih baik dari rata-rata dunia, yaitu sebesar 27%. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan upaya kita dalam percepatan pengujian dan pengadaan vaksin. Untuk jangka pendek kita ini berebutan, berlomba-lomba dengan negara lain dalam mendapatkan akses vaksin secepat-cepatnya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan komitmen 20 sampai 30 juta vaksin nanti di akhir tahun 2020. Ini sudah dalam bentuk barang jadi. Kemudian sampai akhir tahun 2021 kita juga sudah mendapatkan komitmen kira-kira 290 juta vaksin. Yang ketiga, sebelum vaksinasi ini bisa dilakukan secara masif, besar-besaran dan secara efektif, saya minta sekali lagi kepada para gubernur untuk memainkan gas dan rem ini dengan seimbang, dengan takaran-takaran sesuai dengan data-data yang dimiliki. Karena apabila kurva COVID ini tidak bisa kita tekan dengan cepat, apalagi angka kematian atau fatality rate-nya tidak bisa kita turunkan dengan tajam, dan angka kesembuhan tidak bisa kita tingkatkan secara drastis, maka situasi ketidakpastian ini akan terus berlanjut. Ini yang kita semuanya harus tahu, yang akan membuat masyarakat kembali diliputi rasa tidak aman. Ini yang betul-betul harus kita jaga, jangan sampai membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman. Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD provinsi dan
perintahkan untuk Bupati Wali Kota agar APBD kabupaten dan kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, ini betul-betul disegerakan, sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah.